Salam saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan buat seluruhnya, buat saudara dimanapun saudara berada, selamat pagi, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati saudara-saudari yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami. Terima kasih buat nafas dan hari yang baru buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur karena Tuhan terus memberikan anugerah bagi kami semuanya. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, urapi kami, karena kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menuntun kami melalui firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami minta hikmat pengetahuan-Mu untuk kami boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut Tuhan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Sebelum engkau melakukan aktivitas, mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan menuntun bagi setiap kita. Karena dengan keadaan kondisi yang sangat tidak baik, ada banyak kondisi yang terus makin tidak baik, makin mencekam. Kita butuh Tuhan. Saya percaya dengan keadaan yang genting, mustahil itu masih ada. Kemustahilan atau pemulihan, berkat atau keajaiban atau kesembuhan masih ada dan diberikan buat kita. Sekali lagi, renungan pagi hari ini saya akan berbicara tentang keadaan yang genting ini. Kemustahilan masih berlaku, masih ada bagi saya dan saudara. Kalau kita bicara keadaan yang genting, mencekam, kritis, darurat, yang paling pertama yang muncul pada diri manusia adalah rasa takut. Rasa takut itu akan muncul kepada manusia. Itu wajar ketika pertama kali mendengar, bahkan melihat keadaan kondisi yang mencekam, kritis, bahkan darurat, masalah-masalah yang besar. Ketika pertama kali menghadapi, maka rasa takut itu akan muncul kepada diri manusia itu. Dan itu wajar. Sekali lagi saya berkata, itu wajar karena manusia. Tetapi yang tidak wajar di sini, ketika rasa takut itu dibiarkan untuk menguasai diri kita. Rasa takut menguasai akan diri kita, maka ada kerugian dalam kehidupan kita. Yang kedua, kehancuran akan kita terima. Kalau rasa takut terus menguasai kita. Jadi, bagaimana kita akan bisa menang dalam keadaan kondisi yang genting ini? Ada dua, saat ini kita akan belajar. Yang pertama, jangan takut. Kuasai dirimu. Bukan rasa takut yang menguasai diri kita. Memang benar, memang betul. Ketika kita melihat keadaan kondisi, ketika kita terima, ketika kita dengar, ketika kita hadapi,
masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan kabar tentang kehidupan kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, ada kabar yang tidak baik yang kita terima. Belum cukup di situ, keadaan kondisi di luar yang sungguh sangat susah untuk kita bergerak, melakukan segala sesuatu terbatas. Bagaimana kita bisa menyelesaikan keadaan masalah kita secara pribadi? Tetapi hari ini kita akan belajar, jangan dikuasai rasa cemas dan takut. Kalau kita cuma memikirkan dan berpikir terus dan berpikir bagaimana caranya, bagaimana karena di sini tidak bisa, di sana nggak bisa, kita nggak bisa melakukan ini, tidak bisa berharap karena kondisi keadaan. Kalau terus kita dikuasai dengan pikiran rasa cemas dan rasa takut, kerugian besar yang kita akan terima, kehancuran yang kita akan dapat. Kita belajar sungguh-sungguh hari ini supaya kita menang. Kita harus bisa menguasai. Kita harus mau nggak ada pilihan. Kita harus menguasai diri kita untuk tidak terus dikuasai rasa takut dan cemas itu. Yang kedua, kita harus memiliki iman percaya. Jangan ada ragu. Ada Tuhan yang bisa mengendalikan segala sesuatunya. Hidup ini, bahkan kota dan bangsa ini, bahkan bumi ini ada di tangan Tuhan. Masa ini ada di tangan Tuhan. Segala kuasa, segala masa itu sesungguhnya tunduk dalam kekuasaan Tuhan. Kalau kita percaya akan Tuhan, kita buka bersama-sama dalam Matius 17 ayat ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Firman Tuhan jelas berkata, ketika ada iman saja kecil ada padamu, maka akan menggeser atau memindahkan masalahmu. Maka adalah muncul jalan itu yang baru, maka akan terbuka pintu, maka ada mujizat dan penyediaan dengan tiba-tiba yang Tuhan akan berikan buat saya dan saudara. Yang penting, jangan ada keraguan. Engkau harus memiliki iman percaya bahwa Tuhan bisa mengendalikan segala sesuatunya. Percaya bahwa Tuhan yang berkuasa untuk menyelesaikan. Di keadaan yang genting apapun, itu sesungguhnya akan tunduk dalam kekuasaan Tuhan ketika kita percaya akan kuasa Tuhan. Mari buka sama-sama lagi dalam Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dikatakan kuasa Tuhan akan muncul berkuasa ketika kita percaya. Kuasa Tuhan akan bekerja ketika kita percaya. Kuasa Tuhan tidak bekerja dan Tuhan tidak akan menunjukkan kuasanya kalau kita tidak percaya, kalau kita ragu akan Dia. Ini tidak ada waktu lagi buat kita untuk ragu. Ini bukan waktunya lagi untuk kita tidak percaya akan Tuhan. Dan ini momen yang terbaik. Gak ada pilihan buat kita. Kita mau lari kemana? Kita minta pertolongan dari siapa? Mau kemana? Dengan siapa?
Kita pakai kekuatan apa yang kita punya hari ini yang bisa menyelesaikan keadaan kita dengan keadaan di luar? Tidak ada. Kalau dengan keadaan mencekam hari ini, engkau bisa menang. Engkau bisa melihat kemustahilan itu. Engkau harus melakukan. Kuasai dirimu, bukan rasa takut yang terus atau rasa cemas yang menguasai dalam pikiran dan hidup kita, tapi memiliki iman percaya akan Tuhan. Biar firman Tuhan yang sangat sederhana pagi hari ini itu akan menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa sebelum saudara beraktivitas. Saya percaya bahwa dengan keadaan yang cekam ini, Tuhan akan nyatakan kemustahilan ketika kita memiliki iman percaya akan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu untuk mengingatkan kami dan menegur kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya. Ajar kami Tuhan, untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu ini akan berkuasa untuk membenarkan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Agar kami boleh melihat berkat-berkat, pemulihan, kesembuhan, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu akan sempurna buat kami ketika firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami juga mau Tuhan, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Hamba juga akan berdoa buat saudara-saudari saat ini yang mendengarkan. Bahkan saudara-saudara kami dimanapun ia berada saat ini Tuhan. Hamba membawa itu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, saat ini Tuhan, apapun yang mereka alami, saat ini apapun yang mereka pergumulkan, sakit penyakitkah itu, pergumulan mereka dan masalah-masalah dalam kehidupan mereka, kebutuhan dan ekonomi mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan bertanggung jawab, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan dan memberkati setiap ekonomi mereka Tuhan. Dan berikanlah jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan anak-anak-Mu. Setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan, Engkau akan membela setiap umat-Mu Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa berkati setiap keluarga-keluarga, sanak saudara kami, bahkan tempat-tempat rumah-rumah tangga mereka. Tuhan jaga, lindungi, bahkan Kau luputkan dari segala sesuatu yang buruk, virus, penyakit yang mematikan. Tuhan, kami minta Engkau lindungi Tuhan, bagi bangsa dan negara kami juga, pemerintahan kami juga. Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu, pimpin kami semuanya. Tuhan, pulihkan keadaan kami, pulihkan Tuhan, sembuhkan dari segala virus penyakit. Tuhan, di dalam nama Yesus tahirkan dengan kuasa-Mu.
Redakan segala gelora dalam masalah-masalah dalam kehidupan dari bangsa, negara, bahkan kami semuanya. Hamba melepaskan berkat itu. Hamba minta kuasa-Mu ada pada kami semuanya. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tuhan bersama untuk menyatakan, menunjukkan berkat dan menunjukkan mujizat, menunjukkan jalan keluar dan pembelaan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Kami bawa itu ke dalam tangan-Mu saat ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.